Sedikitnya 2 orang tewas dan sekitar 1.500 orang mengungsi akibat banjir yang melanda 9 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara Selasa lalu. Di sejumlah lokasi seperti di Desa Tongute Ternate dan Desa Gamlamu, Kecamatan Ibu, ketinggian air banjir mencapai 4 meter. Data BPBD Halmahera Barat mencatat ada 3.444 jiwa di 9 desa yang terdampak banjir dan longsor. Sedikitnya 34 unit rumah dilaporkan rusak berat akibat banjir dan longsor. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kamis 8 Januari 2026 lalu, menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Kedua tersangka ini adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan mantan staf Susmenak Isfah Abidal Aziz. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Yakut dan Isfah dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Budi menyebut, hingga saat ini BPK masih terus melakukan kalkulasi terkait dengan besarnya nilai kerugian negara yang ditanggung dari perkara ini. Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana Kamis lalu, diperiksa Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Heliana mengaku tidak memiliki niat jahat dan tidak mengetahui jika ijazah yang dimilikinya palsu. Pada pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Heliana membawa sejumlah barang bukti, di antaranya ijazah strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Az-Zahra Jakarta Timur yang diterbitkan tahun 2012, kartu rencana studi, juga kartu hasil studi, serta SK Yudisium hingga foto wisuda. Selamat malam pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan kami sajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Glorinata. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pelapor dan saksi dalam kasus dugaan penistaan agama komika Panji Pragiwaksono. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan Pusat Muhammadiyah secara tegas membantah keterlibatan mereka dalam pelaporan komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya segera memeriksa Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama atau NU sekaligus Aliansi Muda Muhammadiyah Rizky Abdul Rahman Wahid yang telah mengajukan 2 saksi berinisial MI dan FF dalam kasus dugaan penistaan agama komika Panji Pragiwaksono. Jadwal pemeriksaan tengah ditentukan penyelidik. Kemudian setelah saksi dan pelapor, giliran Panji selaku terlapor yang akan diperiksa polisi. Penyelidik juga telah mengantongi sejumlah barang bukti dari pelapor yang akan dianalisa dalam proses penyelidikan, berupa 1 buah flash disk berisi rekaman dari pernyataan-pernyataan Panji, 1 buah kertas screenshot foto, serta 1 lembar dokumen surat rilis aksi. Ya, jadi penyidik kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW. Ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya. Kepada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Sebelumnya, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama sekaligus Aliansi Muda Muhammadiyah terkait tayangan stand-up komedi Mens Rea di salah satu platform film berbayar. Telah merendahkan, menfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu kemudian narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya, imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah, tentu ini kan sangat mencederai untuk saya wabil khusus dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan Pusat Muhammadiyah secara tegas membantah keterlibatan mereka dalam pelaporan Komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Keduanya menegaskan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda NU bukan bagian dari struktur resmi mereka. Sementara bagi PP Muhammadiyah, materi Mensreya Panji dianggap kritik membangun dan bukan untuk dibungkam. Muhammadiyah tidak ingin membawa masalah ini karena hukum ya. Muhammadiyah melihat apa yang disampaikan Mensreya Panji itu dalam rangka kritik, dan Muhammadiyah melihat bahwa kritik itu memang penting, sesuatu yang harus ada dalam kehidupan bersama ya. So kalau seandainya kritik kita bungkam ya, maka kita juga akan kehilangan arah. Karena kita menganggap diri kita akan selalu baik selalu dan akan menganggap kita benar selalu, dan itu tidak baik ya. Jadi bagi saya kehadiran kritik adalah sesuatu yang sangat diperlukan bagi kesehatan sebuah organisasi, bagi kesehatan sebuah bangsa dan negara. Oleh itu saya tidak berkeinginan yang namanya kritik akan dibungkam di negeri ini. Sementara itu, pakar hukum pidana Hibnu Nugroho meyakini jika polisi tidak akan meneruskan laporan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama sekaligus Aliansi Muda Muhammadiyah. Sebab objek yang dilaporkan adalah bentuk materi kritik. Terkait dengan polisi menindaklanjuti, ya sekarang polisi itu kita melirik aja dilaporkan. Apalagi kaitannya dengan pengaduan terhadap stand up yang menyangkut nama organisasi. Oleh karena itu dalam seperti ini Polda juga tidak salah. Tapi dalam penyelidikan nanti saya sebagai orang hukum pasti tidak akan dilanjutkan bahwa ini bukan perkara pidana. Satu, sebagai subjek pelapornya adalah bukan yang merasa direndahkan. Dua, objek yang dilakukan dalam rangka kritik sebagai bentuk komika, sebagai bentuk kegiatan kritik, ya itu tidak bisa. Ketiga, subjek yang melakukan itu adalah si Panji adalah seorang komika, kan gitu. Kaitannya dengan suatu cerita lain mungkin kalau tokoh politik. Ini yang harus bedakan. Jadi saya kira Polda nanti juga akan melihat kaitannya seperti itu. Pelaporan terhadap Komika Panji Pragiwaksono dinilai banyak pihak sebagai tindakan yang berlebihan. Jika proses hukum Panji tetap dilanjutkan, justru dinilai berpotensi mematikan ruang ekspresi dan aspirasi di bidang kesenian. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Metro This Week akan segera kembali untuk Anda dengan informasi diantaranya terdakwa kasus korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022. Nadiem Makarim menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo dalam eksepsinya pada sidang perdana kasus tersebut. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.